Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Body Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita coba cek secara parsial pakannya masih oke. Bobot tubuhnya juga bagus, terus makannya sudah banyak kan. Prediksi mungkin sudah mencapai untuk pola pakannya lebih kurang 12 sampai dengan 15 gram per ekor. Udah kenceng, makannya udah kenceng banget. Ya, artinya posisi puyuhnya saat ini sehat-sehat, kematian juga masih belum ada, alhamdulillah. Sepertinya sudah stagnan, berhenti di hari keberapa kemarin ya, yang lumayan banyak kematiannya. Sampai dengan hari ini masih 30 ekor. Perkembangan puyuhnya juga ya alhamdulillah, seperti teman-teman lihat sendiri, besar-besar. Nah, artinya dalam proses penentuan 0 sampai dengan 7 hari itu sebenarnya poin yang paling pentingnya. Nah, untuk puyuh ini kan memang idealnya untuk proses dari masa kritisnya dia itu biasanya usia 0 sampai dengan 4 hari, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu. Ketika kita sudah melewati fase 0 sampai dengan 4 hari, maka starting awalnya itu sudah lewat masa kritis pertama. Tinggal kita kondisikan untuk masa kritis yang kedua. Fase kedua itu adalah di usia 5 sampai dengan 8 hari. Kenapa 5 sampai dengan 8 hari? Di situ itu mulai terjadi kompetisi pakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terjadi perubahan dari alas medianya. Liternya itu kan dengan koran kita gantikan sekarang dengan posisi langsung original menggunakan kawat. Artinya fase-fase kematian di periodik 4 sampai dengan 8 itu lebih cenderungnya karena human error. Jadi lebih kepada mungkin puyuhnya masuk ke kawat, mungkin puyuhnya kecepit di tempat pakan. Nah, hal-hal begitu itu lebih ke arah ketelitiannya kita sebagai ABK ataupun pemilik dari puyuh tersebut. Tapi kalau untuk sifatnya ompalitas, sifatnya culing, kemudian sifatnya penyakit bawaan genetikal yang disebabkan oleh kuning telur yang tidak sempurna, itu biasanya 0 sampai dengan 4 hari itu sudah ketahuan. Jadi seperti ada yang lumpuh bawaannya seperti itu, kemudian ada yang lemas begitu, ada yang kesannya seperti apa ya, mata berair, itu sudah mulai kelihatan di usia-usia begitu. Nah, oleh karena itu pemilihan bibit DOQ itu sangatlah penting. Jadi jangan sampai kita mengkondisikan atau memilih DOQ yang sifatnya asal-usulnya parent stock itu yang tidak jelas. Banyak sekali peternak yang mencoba untuk mengawinkan silang
jenis yang mereka miliki dengan jenis-jenis tertentu atau dengan mungkin puyuh yang mereka miliki sendiri. Nah, intinya kebanyakan peternak itu juga terkadang tidak memahami dari sisi puyuh yang dijual itu ataupun ayam yang dijual dalam kondisi memang kita ambil telurnya, itu adalah puyuh-puyuh ataupun ayam yang sifatnya adalah final stock. Final stock itu tidak diperuntukkan untuk menjadi parent stock gitu. Makanya pentingnya pembelajaran ilmu untuk parent stock ini tentunya fenotip 1 sampai dengan fenotip 4-nya itu harus kebentuk dulu. Sehingga baru setelah itu kita dapatkan parent stock yang memang diperuntukkan untuk telur tetasan. Sehingga nanti parent stock itu akan menelurkan kembali yang namanya final stock. Nah, final stock itulah yang nanti akan berproduksi telur setiap harinya dan kita ambil serta kita jual atau kita pasarkan. Efek domino yang kalau kita memaksakan mengawinkan silang pada fase final stock dengan pejantan yang sifatnya entah dari mana, itu bisa saja satu faktornya tidak menetas karena kegagalan genetikal dari kuning telur. Yang kedua, cacat bawaan. Itu bisa saja terjadi faktor seperti itu. Kemudian kelumpuhan, kemudian lagi sifat genetikal seperti ompalitas dan juling itu tadi yang kaki kering ya misalnya. Artinya DOQ atau DOC yang sifatnya ada penyakit bawaan yang mereka bawa karena pembentukan selnya yang tidak sempurna pada saat proses terjadinya perkawinan. Makanya teman-teman artinya jangan sembarangan mengawinkan karena prosesnya puyuh-puyuh ataupun ayam yang sudah kita dapatkan itu sebenarnya adalah puyuh-puyuh atau ayam yang sifatnya adalah final stock, bukan diperuntukkan untuk parent stock. Nah, lalu bagaimana yang berhasil gitu loh? Kan mungkin ada 1-2 peternak yang mungkin mencoba mengawinkan silang dengan proses keterpaksaan, artinya adanya cuma itu, kemudian mereka mengawinkan dengan cara mereka sendiri. Misalnya umpama dengan 1 jantan lokal yang dikawinkan dengan 5 betina yang mungkin ngambilnya dari jenisnya malon atau dan lain sebagainya. Nah, hati-hati betul. Karena kebanyakan mungkin teman-teman kan efektivitas untuk penetasan itu mungkin rata-rata maksimal itu 80%. Artinya ada sisi-sisi indukan genetikal yang salah sebenarnya. Nah, hal itu belum terasa. Efek dominonya nanti mungkin setelah posisinya besar atau pada saat produksi itu mulai terjadi masalah di fase-fase tersebut. Nah, hal-hal begitu itu genetikalnya harus diperhitungkan dengan baik gitu loh. Fase fenotip 1 misalnya, kita butuh waktu, mungkin pembuatannya itu berkisar paling cepat di angka 6 bulan. Kemudian fase fenotip 2-nya 6 bulan kembali sampai dengan fenotip 4. Baru terbentuk persiapan untuk parent stock yang ada. Nah, setelah parent stock yang ada itu barulah kita mengkondisikan untuk menjadi final stock. Nah, banyak tawaran mungkin dari sebuah perusahaan A, B, dan C, saya juga tidak menyebutkan perusahaan mana, yang menawarkan salah satunya mungkin di ayam adanya program IB, inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan itu malah akan merusak uretan gitu loh. Secara telur mungkin harganya mahal, per butirnya yang mereka jadikan untuk bibitnya dari ayam joper itu Rp1.600. Tapi secara perhitungan produksi, ayam-ayam IB itu maksimal berproduksi sekitar 6 bulan dengan menggunakan final stock. Nah, artinya final stock itu dipaksakan untuk menjadi parent stock gitu loh. Tanpa kita pertimbangkan uretan mereka yang tidak sempurna, yang memang produksi telur yang hanya untuk dikonsumsi, bukan telur fertil gitu. Nah, banyak kejadian yang menyebabkan produksi ayam itu ketika setelah 6 bulan terjadi drop.
Nah, setelah drop itu susah diobati karena uretannya sudah rusak, ada yang pecah, ada yang kering, dengan berbagai faktor yang memang peruntukannya ayam-ayam ataupun puyuh itu tadi adalah untuk final stock, bukan untuk parent stock gitu loh. Nah, itu dipertimbangkan betul buat teman-teman. Artinya pembelajaran-pembelajaran itu bisa kita dapatkan, salah satunya kita rajin baca, kita rajin searching, kita sering kalau memang berniat untuk bermain di parent stock, artinya persiapan itu benar-benar dipikirkan dengan baik gitu loh. Nah, ketika itu sudah proses terjadi demikian, ya tentunya kita yang dirugikan karena perbandingannya produksi yang seharusnya misalnya ayam bisa 2,5 tahun, ataupun kalau di Mbok De Farm itu sampai dengan hari ini sudah ada yang 3,5 tahun masih produksi sekitar 80%, menjadi rusak akhirnya maksimal 6 bulan produksi saja. Kita sudah rugi, ya lebih kurang misalnya anggap nih 2,5 tahun, 7 bulan potong persiapan dari DOC sampai dengan dia persiapan bertelur kan. Anggaplah ada 19 bulan. Kita sudah rugi dikurangi 6 bulan, 13 bulan bos. 13 bulan itu kalau kita konversikan ke rupiah sudah berapa? Nah, itu tidak pernah dipertimbangkan oleh peternak-peternak gitu loh. Mereka hanya berasumsi ini harganya telurnya 1.600 itu. Jangka panjangnya mereka tidak berpikir kalau kesiapan ayamnya itu adalah kesiapan ayam yang final stock, bukan parent stock. Jadi gitu, manfaatkan dengan betul informasi-informasi yang benar dan jangan termakan oleh proses-proses yang sifatnya instan. Semuanya perlu waktu. Termasuk seperti PT besar kayak PT Peksi, mereka butuh waktu, perlu kos, perlu riset bertahun-tahun yang kita tidak tahu prosesnya bagaimana mereka membuat itu semua gitu loh. Nah, kita boleh berkreatif, boleh berpikir untuk meniru orang-orang yang besar atau PT-PT yang besar seperti itu, boleh saja. Tapi jangan sampai posisi dari F1 sampai F4 sampai menuju final stock kita lewati. Jadi begitu teman-teman, semangat sedikit informasi tentang ini. Semoga bisa membawa teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.